Jadi TOD ini sebenarnya suatu kawasan yang ditetapkan sehingga tata kelola dari kawasan itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk membantu mengurangi orang-orang tidak terlalu banyak pergerakan dengan menggunakan kendaraan. Halo viewers, kembali kita berjumpa di IKA Tech Site, channel podcast kesayangan kita dari Ikatan Alumni Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, IKA Teksi Unip ya. Rekan-rekan, IKA Tech Site adalah suatu podcast yang tidak hanya membicarakan tentang apa itu jembatan, jalan, infrastruktur, emur, baut, tembok, tapi kita membahas lebih dari itu. Beyond, kita membahas bagaimana kemanfaatan teknik sipil bagi masyarakat, bagaimana kemanfaatan teknik sipil bagi negara, juga apa manfaatnya bagi kita semua. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sebagaimana podcast-podcast IKA Tech Site, episode-episode IKA Tech Site. Tamu kita selalu akan membawa sesuatu yang lain ke hadapan viewers. Kita kedatangan Mbak Erni Basri. Halo Mbak Erni, apa kabar? Baik, terima Mbak Erni kasih. nih, kita ketemu lagi dan sekarang Mbak Erni ini alumni Teknik Sipil 95 ya? Iya, angkatan 95. Angkatan 95 ya. Lulus tahun 99. 95-99. Wow, ini buat teknik sipil ini rekor kali. Saya nggak tahu. Ini gimana nih ceritanya, Pak? Saya jadi ngomong yang lain lagi. Ini bisa lulus tahun 99 ceritanya gimana nih? Sipil itu 6 tahun atau 7 tahun biasanya? Ya kebetulan waktu saya kuliah yang pertama kali lulus 4 tahun tuh alhamdulillah saya bisa buktikan gitu ya. Wah, ini dia nih. Ini rekan-rekan adik-adik semua nih yang lagi masih di kampus ya. Ternyata sipil bisa lulus 4 tahun. Ini pertamanya Mbak Erni nih. Dapat apa tuh Mbak? Penghargaan mungkin dari kampus ya, dari rektor saat itu. Iya, jadi wisudawan terbaik. Wah, ini jauh banget sama gue nih. Beliau nih wisudawan terbaik. Jadi wisuda tahun 99 ya. Oke, sayangnya wisudanya 99, 98 itu dunia ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja tuh. Jadi ceritanya lulus gimana tuh Mbak? Lulusan terbaik, tapi ternyata ekonomi lagi down. Bagaimana tuh? Langsung dapat kerja kah apa enggak? Atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya disyukuri aja sih. Kenapa? Karena saya jadi bisa punya waktu buat nyiapin dapetin kerjaan yang lebih baik gitu. Oh gitu ya. Tapi awalnya juga ya apa aja dikerjain sih. Oh Jadi gitu ya. ada yang minta hitungin kos-kosannya itu dikerjain sehari gitu ya. Terus kemudian diajakin ke Jakarta, ayo gitu kan. Terus yang penting itu konsisten sama sipilnya. Gitu. Oh, tetap mengerjakan kesipilannya ya. Even kita cuman ngetik-ngetik doang, tapi kerjaannya sipil gitu. Oh, oke. Nah ini nih, ya mungkin teman-teman yang lain juga mengalaminya, rekan-rekan senior ya, bahwa yang lulus tahun 98, 99 ini luar biasa menghadapi kita sedang krismon, negara belum kembali sembuh ya, dan kita semua mengalami gonjang-ganjingnya politik dan ekonomi. Oke, Mbak Erni, Mbak Erni itu asal dari mana sih aslinya? Sulawesi Selatan. Loh, ini bukan dari Jawa Tengah? Bukan. Oh, merantau. Namanya Erni Basri. Ini kurang Jawa ya namanya. Oke Mbak. Oh dari Sulawesi Selatan ya ternyata. Oh oke baik. Oh. Saya masuknya PMDK waktu itu. Oh. Jadi seleksi dari sekolah. Dari sekolah gitu. Ya. PMDK masuk Undip dan ternyata lulusan terbaik. Wah ini rekan-rekan ternyata Undip ini semangatnya emang udah kelihatan gitu ya. Dari awal ya, dan ini bisa menjadi contoh bahwa
lulusan terbaik di sekolahnya, mungkin dulu SMA di kampus Undipnya juga terbaik. Wah, ini keren banget ini, Mbak Erni ini luar biasa. Dan sekarang kerja di Kementerian Perhubungan. Kementerian Hubungan. Kalau nggak salah Mbak Erni ini salah satu apa pejabat di sana. Sekarang kepala apa Mbak sekarang ini? Sebelumnya tahun lalu saya Direktur Keselamatan Perkeretaapian. Oke. Udah hampir 2 bulan menangani kebijakan transportasi, Oh, Kepala Pusat Kebijakan Transportasi ya. Jadi khusus sarananya. Badan Kebijakan Transportasi ya. Oh, oke oke. Ini Mbak Erni keren banget nih. Ternyata ini alumni teknik sipil sekarang ngurusinnya keselamatan transportasi di sarana ya. Mbak sebenarnya kalau ini Mbak, kita kembali di awal ya. Ini kan perempuan nih. Tahun 95 masuk sipil. Berapa orang sih satu angkatan itu? Dulu satu angkatan 23 dari 140 ya. 23. Tapi semuanya juga jarang yang eksis di bidang sipil juga. Tapi banyak juga yang expand juga. Oh gitu ya. Saya termasuk konsisten tadi. Tapi kalau ini nggak ada dibedakan nggak di kampus ini kan cowok semua nih biasanya nih, ini kan perempuan cuman sedikit, nggak begitu ya? Nggak sama Lebih ya. profesional. Tapi kalau ngurusin surat puas tetap kesana kemari ya. Wah iya, kita ikut aja. Ya soalnya Dosen surat puas berapa sih satu sampai lulus itu berapa biji sih Mbak? tergantung kalau kita cepat Oh. cepat dapatnya. Oke, tapi masa berapa buah? Ada 20-an? Ada lebih. Lebih ya? Kan kita berapa SKS tuh ya? Lupa. Aduh lama sekali. Tapi yang jelas surat puasnya dapat semua. Karena setahu saya surat puas anak-anak sipil tuh selalu terbentur di situ gitu kan ya. Oh enggak. Dan ternyata Mbak Yani selamat ya, dan 4 tahun lulus ya, luar biasa. Keren. Ini motivasi nih buat adik-adik yang selama ini pengen lulus cepat, sudah diawali tahun 95 sipil bisa lulus cepat. Mbak Yani, nih kita lanjut. Sebenarnya gini, lama banget di perkeretaapian ya. Mbak, hubungan teknik sipil dengan kereta api seperti apa sih sesungguhnya gitu kan? Jadi kita itu kan kalau mau bikin prasarana itu kan harus bikin jalannya dulu. Kita kan ada 2 SKS dulu. Oh, jalan rel. Oh ada ya? Ada. Oh Undip tuh udah siap dengan jalan rel ya? Cuman 2 SKS. 2 SKS. Tapi ternyata sekarang jadi berapa? 18 tahun. Dari 2 SKS. 18 tahun di kereta. Di kereta. Tapi sebelum saya masuk kereta, saya tuh bangun pelabuhan. Oh pelabuhan juga? Iya, jadi ya itu tadi karena sipilannya itu ya? Sipilnya itu kita bisa. Oke. Sekarang kita lihat tayangan berikut coba yang bisa ditayangkan mungkin. Wah ini dia nih. Buat Mbak ini, oh ini gelar kenapa panjang banget nih Mbak? Insinyur Eni Basri STMN IPM ASEAN Engineering. Coba Mbak jelasin dulu deh. Saya ini mungkin teman-teman juga bingung nih. Insinyurnya, ST-nya saya paham lah. Magister Engineering-nya ini, Master of Engineering IPM ini gimana Mbak? Iya, jadi kalau Master Engineering ini saya kuliah S2 di Hiroshima. Di Jepang sana? Jepang. Wow, ini lulusan luar negeri nih Mbak. Saya belajar transportasi. Dari engineering Hiroshima transportasi. Ya? Engineering transportasi di Universitas Hiroshima ya? Dan engineering transportasi itu memang sipil. Oh itu tuh sipil ya? Sipil. Oke. Karena kan kita banyak cerita infrastruktur juga. Kalau ini, profesi insinyurnya di UGM ya, dapat itu ya, dapat IR di depannya ya. Terus ASEAN Engineering ini apa Mbak? ASEAN Engineering. Karena saya insinyurnya itu Madya, kita bisa register di ASEAN. Oh. Kita dapat gelar. Jadi ya. Verified sama ASEAN. Nah, itu adik-adik ya yang masih mahasiswa, ini banyak yang bisa kita raih nih dengan gelar ST kita. Nanti profesi insinyurnya kalau sudah madya kita bisa dapat diakui sebagai engineer ASEAN ya Mbak ya. Oke. Nah ini lanjut sekarang perjalanan karir. Wow ini kereta apinya banyak nih, dari mulai kepala balai, betul ya? Sempat di kepala balai?
Pernah. Terus kemudian di apa nih, jalur dan bangunan, kemudian PPK. Ini yang putih ini merangkap itu. Oh ini ada PPK LRT Jabodebek. Oh ini tambah seru lagi nih. Ini gimana nih Mbak? Ini kan rencananya kan akhirnya kejadian juga nih si LRT ini ya. Dan sekarang kalau sore itu apalagi bulan puasa padatnya luar biasa. Itu orang pulang ke Bekasi dan pulang ke Cibubur ini ya, ke arah Depok ini kan. Nah itu Mbak berarti terlibat dalam pembangunan. Kalau LRT itu kan memang dia kapasitasnya ringan ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan Kereta kereta api. biasa. Tapi kalau berbasis rel tadi masuk di Kereta. itu ya, di kereta ya semua ya, Direktorat sama Jenderal Dirjen Perkeretaapian ya. Oh, Sebagai regulator memang kita yang apapun tentang kereta itu di situ harus lewat verified sama Dirjen Perkeretaapian. Ditjen Perkereta. Tapi sekarang terakhir sebagai Yang atas. Kapusjak Sarana Transportasi Badan Kebijakan Transportasi ya, Kementerian Perhubungan. Nah Mbak, tugasnya apa sih kalau Kapusjak ini, Kepala Pusat Kebijakan ini, maksudnya di sana tuh ngapain sih pekerjaannya orang-orang di BKT ini, di kebijakan sarana transportasi ini? Jadi transportasi itu kan ada kereta, laut, udara, darat. Darat. Pengoperasian mereka itu kan pakai undang-undang ya, atau aturan-aturan. Nah kita itu mengevaluasi bagaimana penerapannya. Jadi kita analisis apabila ada isu-isu yang kira-kira di masyarakat tidak pas gitu. Oh, sekarang gini, misalkan ada kebijakan baru atau teknologi baru, itu berarti dikaji. Kalau ada teknologi transportasi atau mulai mobil listrik atau kereta api cepat atau MRT, itu berarti dikaji di sana ya? Betul. Kita kaji secara umum gitu ya. Kita kaji pelaksanaannya di masing-masing sektor. Oh, oke. Kita kaji di situ ya. Nanti nanti bisa ngasih rekomendasi ke masing-masing sektor gitu mungkin ya, Bu ya. Oke Mbak, selanjutnya kita akan bahas karena ini hal yang berhubungan dengan kereta api sebagai sudah lama banget di sana dan juga transportasi. Kita akan lihat yang lagi hits yang kita alamin sehari-hari yang di Jakarta adalah transportasi Jabodebek lah kalau di LRT, kalau di ini kan Jabodetabek, apalagi ada isu baru yaitu Jakarta kan katanya udah bukan ibu kota nanti, mau jadi daerah khusus Jakarta. Nah ini transportasinya bagaimana nih di daerah aglomerasi lah mungkin DKI, di Jakarta dan sekitarnya ini? Apakah ada dari sisi kereta api, dari sisi jalan raya atau bagaimana? Jadi sebenarnya aglomerasi itu bagaimana kemudahan akses dari pusat kota ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya itu terintegrasi. Jadi nanti setiap wilayah-wilayah itu juga berkembang. Nah, diharapkan orang-orang yang akan melakukan mobilisasi itu tidak terganggu gitu. Nah, fasilitas itu bukan hanya kereta api, tapi di situ ada juga feeder atau bus gitu. Oke. Ya. Feeder tuh bagian dari itu ya? Bagian dari aglomerasi. Aglomerasi ya. Nanti dari seperti feeder. Sekarang kan udah iya, saya lihat ada beberapa feeder ya. Dari feeder itu kemudian ada yang ke LRT, ada yang ke kereta api, ada yang ke bis BRT Transjakarta gitu kan. Itu semua jadi satu ya dari konsepnya ya. Jadi contoh kayak di Bogor itu kan. Di Bogor kan passenger itu kan banyak banget. Nah, ada yang difasilitasi dengan bus menuju ke ujung-ujung stasiunnya LRT kan. Iya. Baru nanti mau masuk kota dia naik LRT. Bis-bisnya itu. Nah, itu kalau nggak ada feeder itu jadi ya jatuhnya mahal juga gitu. Dan bahan kemacetan baru juga ya. Iya. Karena menuju ke sana semua padahal kan orang transportasinya. yang ingin pergerakan orang ini kan banyak sekali.
Jadi memang alternatifnya harus banyak. Tidak hanya satu ya. Jadi Tidak hanya satu. jadi kalau dari Bogor ke Jakarta itu berbagai jalur bisa dipakai ya. Oke. Sebenarnya arahnya sistem transportasi perkotaan yang dikembangkan itu ke mana sih? Titik beratnya semuanya itu. Semua moda itu. Kereta api kah atau darat kah? Bagaimana kebijakannya? Jadi gini, keterlibatan pemerintah daerah itu kan sangat dibutuhkan sekali ya. Karena pemerintah pusat tidak bisa juga menyediakan anggaran terlalu besar untuk mengakomodir mobilisasi itu. Makanya sebenarnya aglomerasi itu kayak komitmen pemerintah pusat dan daerah di dalam menyediakan fasilitas angkutan massal. Oke, coba kita lihat slide-nya Mbak nih. Nah ini nih. Lanjut coba Mas, slide-nya yang ini isu-isu dari transportasi ini ya. Mungkin bisa dijelaskan ini. Dari isu substansial ini Mbak. Iya, jadi kebutuhan untuk orang tinggal di kota itu kan ke depannya sangat tinggi ya. Sehingga di pinggir-pinggir kota itu sendiri juga ikut berkembang. Maka banyak sekali isu-isu yang harus kita selesaikan untuk mengakomodir keterpaduan transportasi ya. Seperti itu. Pertama kita harus melihat kelembagaannya. Ada nggak yang mengurusi tata kelolanya? Nah, kalau nggak ada yang mengurus tata kelolanya kan bukan hanya seperti misalnya ada Damri gitu kan, itu kan perusahaan. Tapi kelembagaan tata kelola tadi, karena kan aset ini kan harus di-maintain terus ya. Kebijakannya. Ada nggak yang mengelola itu sekarang ini? Sekarang kalau untuk Jabodetabek, kita kan ada BPTJ yang khusus. Badan, pengelola transportasi. Kemudian kalau di dalam Jakartanya kan ada Jakpro ya. Iya, itu Jakpro itu kan Pemda ya, BUMN ya, BUMD ya. Iya, jadi kalau di DKI lebih settle lah. Tapi jangkauannya kan belum semuanya ke area-area aglomerasinya. Oke. Maka ke depannya harusnya itu mungkin harus ada kerjasama juga gitu ya dengan pemerintah di wilayah aglomerasinya itu. Oke. Nah, sekarang saya sempat dengar itu apa yang namanya TOD ya. Iya, TOD. Nah, itu bisa dijelaskan nggak? Coba Mbak, itu TOD itu konsepnya apa yang bisa dilaksanakan, apa yang tidak, seperti apa sih? Jadi TOD ini sebenarnya suatu kawasan yang ditetapkan sehingga tata kelola dari kawasan itu benar-benar bisa dimanfaatkan untuk membantu mengurangi orang-orang tidak terlalu banyak pergerakan dengan menggunakan kendaraan. Oh, gitu loh. Jadi misalnya di sekitar stasiun itu ketika sudah ditetapkan sebagai kawasan TOD, maka bisa saja di kawasan itu sudah ada apartemen atau rumah-rumah sehingga orang-orang yang mau bekerja tidak perlu menggunakan kendaraannya, dia cukup jalan kaki ke kantornya gitu. Ketika dia mau berbelanja, dia tinggal turun keluar, bisa tidak usah menggunakan mobil. Nah, diharapkan sebenarnya TOD inilah mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Misalnya nih di LRT Jabodebek, sekarang itu kan sampai Bekasi ya, banyak mulai dibangun apartemen-apartemen di sekitaran stasiun, sehingga orang-orang nggak perlu membeli mobil. Kalau dia mau ke Jakarta, dia tinggal jalan kaki ke stasiun, kemudian dia sampai di Jakarta bolak-balik tidak perlu pakai mobil gitu. Ketika dia mau pergi ke kampus misalnya, maka apabila kampus itu juga mendekat di dekat stasiun, maka itu kan lebih memudahkan. Contoh,
Di UI. Ya. Di UI itu sekarang dibangun rumah sakit, Betul. ada kampus, kemudian ada apartemen juga kan. Betul. Nah, sehingga tadi mobilitas itu berkurang menggunakan kendaraan pribadi. Orang dengan segala kebutuhannya sudah diakomodir di kawasan itu. Tapi kawasan TOD itu sesuatu yang benar-benar didesain khusus. Kalau sekarang mungkin kalau kita bilang, oh itu kan kayak TOD. Enggak seperti itu. Dia harus ditetapkan dan benar-benar dikelola. Contoh paling sukses adalah di Jakarta MRT, kawasan Duku Atas. Iya. Itu setiap kali ada pembangunan di situ, itu karena pemegangnya adalah MRT, maka hak tata kelolanya itu dikelola oleh MRT gitu. Oh, oke. Maka MRT sendiri bisa mengintervensi bahwa di sini untuk pedestrian, di sini bisa kita itu tutup. MRT bisa melakukan itu ya malah ya? Iya, karena MRT Pemda Jakarta ya? DKI memberikan Wewenang gitu ya? kewenangan kepada dia sebagai pengelola kawasan TOD, dan itu ditetapkan oleh Oke. pemerintah Keren, daerah. Keren. Pemerintah daerah yang punya kawasan. Makanya sekarang dia menata Duku Atas demikian bagusnya itu dia punya wewenang untuk itu ya di Jakarta Iya, MRT ya. betul. Nah, oke. Nah sekarang begini, itu tadi TOD ya. Selanjutnya gini, saya kan suka naik kereta nih pulang UI, terus kemudian ada Pancasila yang sangat dekat itu ya. Di Tanjung Barat ada apartemen baru, Iya. iya kan? Betul. Terus kemudian seberangnya sudah mall besar Aeon itu kan, walaupun di Yes. luar kawasan TOD, tapi Betul. orang tinggal nyebrang kan, Tinggal tidak usah nyebrang. pakai mobil. Itu maksudnya mungkin ya? Begitu. Betul Oh, sekali. keren. Ya. Terus ke arah Bekasi juga sudah mulai kan ya? Mulai. Bekasi juga ada tuh sepanjang jalur itu TOD. Malah sekarang yang LRT juga dibangun TOD ya? Iya. LRT Jadi yang baru ini ya? bahkan dibuatkan jalannya gitu. Jalan untuk orang jalan kaki. Oh. Jadi kita lebih mudah gitu nyebrangnya. Aksesnya ya? Nah itu sebenarnya bagian dari grow-nya TOD itu sendiri. Jadi memang dia bertahap ya. Bertahap. Tapi itu bisnis yang sangat menarik sekali. Oh gitu ya, dari Iya. sisi bisnis ya. Nah ini rekan-rekan nih, bisnis TOD menarik katanya. Nah mungkin bisa Sangat menarik. dikerjasamakan gitu kan. Kawasan aglomerasi Jakarta. Sekarang sudah ada beberapa yang dilaksanakan ya, dengan adanya tadi TOD, LRT Jabodebek, kemudian ada bahkan sekarang saya lihat Transjakarta sudah tidak hanya di Jakarta ya, boleh keluar Jakarta ya. Itu berarti kan sudah kerjasama dong ya dengan Pemda di luar DKI gitu kan. Iya. Nah itu tuh apakah mereka sama hanya biparti aja dua Pemda itu, apa dari Kementerian Perhubungan menganjurkan itu juga apa gimana ini Mbak? Iya, jadi kalau BPTJ itu kan memang mengkaji secara khusus gitu ya. Misalnya kayak kita yang tinggal di Depok. Di Depok itu ada terminal yang sebelumnya tuh jarang dipakai. Tapi dengan adanya kebijakan bus yang harus ready setiap 30 menit, itu sekarang enak gitu. Jadi kalau orang-orang yang akan memilih naik bus lewat tol juga tersedia gitu, tanpa harus pergi ke stasiun gitu. Dan itu setiap hari penuh. 25.000 bayarnya. Dari Depok ke Jakarta itu lewat tol juga, dan itu cepet banget. Kita tinggal naik dari rumah jalan kaki atau kadang sekarang naik motor ya. Masih, tapi kan paling tidak mengurangi kendaraan pribadi kan. Iya. Sebenarnya itu udah bisa dihitung sebagai upaya pengurangan emisi gas juga. Oh iya pasti ya, betul. Sekarang begini, ini kan ada apa ya, kawasan ini kan tata kelolanya harus kayak orkestra gitu kan, semuanya nyambung ya, semuanya terintegrasi. Tapi kan ada nih daerah-daerah ini
jalannya belum siap nih di sekitar Jakarta nih. Misalkan kalau Jakarta jalan lebar-lebar, begitu masuk ke Depok atau ke mana, mungkin jalannya itu untuk dimasukin bus-bus yang besar itu kan belum tentu ini tuh, belum tentu Bisa dilaksanakan. bisa dilaksanakan itu. Itu akhirnya tetap pakai feeder lokal apa bagaimana? Karena kan di daerah tuh nggak ada Jaklingko itu nggak ada kayaknya hanya di Jakarta itu. Iya, jadi mungkin kalau pemilihan busnya itu menyesuaikan dengan akses jalannya ya. Tapi sebenarnya kita tuh DBKT merekomendasikan agar memang diplot rute-rutenya. Jadi kalau bisa di situ dikasihkan tanda-tanda atau rambu gitu, bahwa ini tuh jalur yang akan dilewati oleh angkutan aglomerasi. Dan itu memang sampai saat ini berproses ya. Kalau untuk di daerah-daerah lain, seperti di Makassar, Minasata, itu kan sebenarnya dia juga sudah punya perpres aglomerasinya. Maminas itu Makassar, Makassar, Surabaya, Medan, Semarang, dan Semarang. iya, Itu sebelah di kawasan aglomerasi semua ya? semua ada. Oke. Tapi memang masih berproses gitu ya. Ini luar biasa ya, karena mungkin itu kan masih berproses. Saya lihat tadi ternyata yang dari Depok ke Jakarta naik bis itu sudah penuh terus ya. Maksudnya tiap pagi itu berarti Penuh. masyarakat itu sebenarnya memerlukan itu kan, dan hanya tinggal sarannya dilengkapi. Nah, kira-kira untuk melengkapi itu perlu berapa lama ya, Mbak? Misalkan sampai sehingga kawasan aglomerasi tertata dengan baik, ada plannya nggak sih, kita dalam waktu sekian tahun tuh rencananya akan dipenuhi semua menurut grand plannya dari Kemenhub ini? Harusnya ada. Jadi melihat keberhasilan BRT ya. BRT saja kan launching pertama itu 9 rute ya. Terus sampai sekarang udah Wah, banyak udah terus. banyak sekali Nah, itu. harusnya itu di Jakarta menjadi contoh ya untuk kawasan lain. Jadi memang harus terus dilakukan evaluasi. Makanya pemerintah daerah itu dia biasanya mempunyai konsep jaringan transportasinya. Mau Oke. seperti apa. Jadi sudah ada dan memang mereka harus berusaha menyiapkan anggarannya. Kalau misalnya pemerintah pusat menyiapkan bus, nanti ke depannya seperti apa gitu. Ataukah di situ nanti apakah ada swasta yang berminat? Sebenarnya itu sekarang dibolehkan seperti itu. Konsepnya KPBU mungkin ya? Iya, bisa. Kerjasama pemerintah Bisa. dengan badan usaha ya? Bisa. Nah itu dalam skema ini ada ya pembiayaannya Bu ya? Untuk transportasi aglomerasi ini ya? Iya. Jadi sebenarnya Kementerian Perhubungan sendiri sekarang tuh sudah punya eselon 2 juga yang menangani creative finance. Oh, keren banget ya. Jadi khusus untuk pembiayaan diperlukan itu bisa berkoordinasi khusus gitu loh. Jadi kebutuhannya apa nanti bisa ditangani gitu. Jadi finance kreatif itu penting. Mengakomodir Mungkin ini kali Bu ya. infrastruktur dan sarananya. Dari sini ini ya Bu ya. Nah, ini. Berbagai macam pembiayaan Iya, ya, sinergi APBN dan APBD ya. Oke, ada dari subsidi, dari hibah infrastruktur, dari KPBU tadi ya. Oke. Wah, ini menarik. Sayang waktu kita tidak banyak ya, Mbak Erni ya. Tapi untuk membahas transportasi yang demikian rumit, demikian luas, demikian perlu orkestra antara semua kepala daerah dan gubernur DKI gitu kan, ini tidak mudah tentunya ya. Tapi dengan kebijakan yang digariskan oleh Kementerian Perhubungan harusnya mengarahnya bisa lebih konkret ya Bu ya, lebih terarah lah ya dalam waktu yang tidak lama. Sebelum akhiri, sebentar saya mau nyapa viewers di podcast edisi-edisi selanjutnya. Kita akan selalu ada giveaway buat para viewers nih. Jadi caranya gimana dapatnya? Silahkan komen atau mengajukan pertanyaan boleh
nanti akan dijawab baik oleh narasumber ataupun dari tim redaksi podcast tentang episode yang bersangkutan. Silahkan ditanya, nanti pertanyaan atau komentar atau ide yang terbaik akan mendapatkan giveaway. Jadi kita ada kaos, ada tumbler, ada pouch, dan ada jam tangan keren. Ya, yang penting selalu komen dan subscribe. Mbak Erni, ini nggak bakal selesai dalam waktu singkat ngobrolnya. Mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di lain kesempatan, ngundang Mbak Erni lagi untuk membahas tentang transportasi. Iya. Tapi poinnya tadi bagaimana terutama untuk kalangan di rekan-rekan di sipil Undip yang masih menjalani kuliah, masih mahasiswa, bagaimana pengalaman Bu Erni tadi bisa menjadi lulusan terbaik dengan lulus pertama yang sangat cepat, 4 tahun bisa jadi sarjana teknik sipil, itu luar biasa itu. Wow, itu mungkin fenomenal itu. Dan mungkin itu bisa jadi contoh. Dan sebagai biasa, Ikatek Site selalu menampilkan narasumber yang bisa menjadi inspirasi bagi kita dan menampilkan bagaimana teknik sipil bermanfaat bagi kemanusiaan. Mbak Erni, terima kasih. Ada pesan yang akan disampaikan pada viewers mungkin, apakah itu para yang sudah alumni ataupun dari mahasiswa, silakan Iya. pesannya. Pertama, kita di Badan Kebijakan memang selalu roadshow Oke. ke lapangan, dan kedepannya kita juga akan melibatkan Ikateksi. Wow, keren ini. Untuk Wah, beberapa keren banget. wilayah gitu ya. Kemudian sebagai masih muda ya, jangan pernah berhenti belajar dan jadi diri sendiri. Itu penting banget. Oke. Itu tadi pesan dari Mbak Erni, Mbak Erni Basri dari Teknik Sipil 95. Mbak Erni, terima kasih sekali lagi. Kita akan ketemu lagi. Viewers, nantikan episode-episode kita berikutnya. Kita akan selalu hadir dengan narasumber-narasumber yang menarik, akan memberikan wawasan yang luas, kedalaman materi, ataupun ilmu-ilmu baru bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam. Makasih.